Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Radio Suara Tebuireng untuk hari ini. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua sehat ya di tengah-tengah segala aktivitas yang sekarang ini sedang dikerjakan. Oke, untuk hari ini saya kedatangan tamu sudah lumayan agak lama, tapi sebenarnya beliaunya ini ya langganan kita. Langganan kita, langganan narasumber gitu. Oke, Pak Anang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat, Pak. Amin, mudah-mudahan tetap semangat. Iya. Kayak kalau dilihat, saya udah lama nggak ngobrol sama Pak Anang sebenarnya ya. Ya terakhir waktu Idul Fitri itu kan. Idul Fitri lo. Masih ingat saya lo lupa, Pak. Yang by phone itu. Oh iya, iya, ngobrol apa dulu itu ya? Tradisi. Oh iya, betul. Silaturahim ya. Betul. Oke, Pak Anang, kita sebentar lagi ini ada peringatan 13 tahun wafatnya Ki Haji Abdurrahman Wahid Agus di Tebuireng ini. Insya Allah tanggal 21 kalau nggak salah ya. Tanggal 21 Desember. Nah ini makanya hari ini kita undang jenengan untuk datang ke sini. Siap. Ngobrol-ngobrol seputar karena tema kita hari ini rindu Gus Dur ya. Kita kangen sama Gus Dur sebenarnya ya, dengan situasi negara yang seperti ini. Dan memang kalau kita lihat Gus Dur ini kan sosok ulama nasionalis gitu, kemudian demokrat sejati, gitu. Betul. Guru bangsa kita. Betul. Dan kalau Pak Anang sendiri pernah interaksi secara langsung, Pak Anang? Sebenarnya kalau ngobrol gitu nggak pernah. Cuman dulu waktu saya masih santri di Tebuireng mondok sekitar tahun 2005 gitu, 2004 2005 itu sempat ikut tahlilannya Gus Dur gitu. Jadi Gus Dur ziarah ke makam dan itu memang biasanya itu malam hari jam 12 ke atas gitu. Kalau santri yang masih bangun ya tahu Gus Dur datang itu langsung kebetulan ikut. Jangan waktu itu masih bangun gitu. Masih bangun dan alhamdulillah itu. Jadi itu dan Gus Dur sudah sangat payah ya. Jadi pada saat itu sudah turun ya. Oh iya sudah turun. Sudah ya. Iya. Dan salaman pun itu nggak boleh gitu. Udah nggak usah salaman lah itu. Karena memang sudah malam dan beliau payah sekali. Itu datang ke sini pas ada momen atau gimana Gus Dur saat itu? Enggak, jadi Gus Dur kan biasa kan. Atau sering kesini ya Gus Dur saat itu ya? Iya, kalau dulu waktu masih muda dan sudah jadi ketua PBNU sih. Itu saya dapat cerita dari sahabatnya Gus Dur ya, Pak Hasan. Pak Hasan itu orang Tebuireng Gang 3. Jadi rumahnya itu dekat dengan rumahnya Kiai Karim Hashim. Nah dulu itu Gus Dur kalau ingin ziarah seringnya lewat situ, lewat Kiai Karim itu, daripada lewat depan. Kenapa? Ya mungkin karena supaya nggak terlihat rame atau gitu mungkin ya. Khawatir ini. Iya, jadi santri Gus Dur kan memang sudah jadi tokoh nasional kan, dan santri-santri itu banyak lah. Dari santri Tebuireng itu yang menjadi pengagum Gus Dur, pengagum sudah lama atau pengagum dadakan gitu. Pada intinya Gus Dur itu banyak yang disukai oleh kaum santri kan. Ya karena mungkin ingin lebih intens dan Bunyai Karim waktu itu kan juga masih ada. Itu sekalian sowan gitu ke Bunyai Karim, dan mungkin juga saat itu Kiai Yusuf Hashim sedang tidak ada di tempat mungkin, makanya lebih milih untuk lewat samping daripada lewat depan. Iya, kalau kita bicara masalah tentang Gus Dur ini kan kayak nggak ada habisnya. Betul. Spektrumnya luas sekali tuh, lebar sekali, banyak hal. Pemikiran beliau yang siksak, yang kita tidak bisa mengikuti bahkan pada saat itu baru-baru aja sekarang. Oh iya benar Gus Dur ya gitu ya. Nah, karakteristik beliau yang menentang ketidakadilan, kemudian bagaimana beliau menghindari diskriminasi. Karakter Gus Dur yang seperti ini kalau menurut Pak Anang itu kenapa bisa tercipta seperti ini, padahal beliau ini kan dulu itu juga kalau dilihat secara nasionalisme beliau ya
dulu ini ditinggal oleh ayah Anda tercinta kan masih kecil. Iya. Nah, karakter Gus Dur seperti ini kalau menurut Pak Anang didapat dari mana gitu? Ya, yang pertama jelas dari genetik ya, dari gen lah. Kita tahu Kiai Hashim sang kakek itu kita tidak menemukan satu karya monumental Kiai Hashim yang tebal sekali mengupas satu disiplin keilmuan yang tuntas kan. Tetapi lebih ke risalah-risalah yang kecil, dan itu langsung menyentuh dan menanggapi dalam problematika umat yang terjadi saat itu. Artinya agama yang dianut oleh sang kakek Kiai Hashim ini lebih ke diaktualisasikan untuk menjadi sebuah solusi atas problematika umat yang ada saat itu. Itulah bagaimana sensitivitas Kiai Hashim, bagaimana diri Kiai Hashim yang sangat responsibel, sangat merespons terhadap masalah-masalah keumatan itu. Sebenarnya beliau bisa saja kan sudah jadi tokoh besar, tokoh nasional, jadi ketua Sumubu, jadi ketua Miai Masyumi, jadi ketua Rais Akbar NU. Dia duduk saja di pondok ngaji, santrinya juga banyak. Bisa saja. Ngapain kok susah-susah gitu, susah-susah ngurusin problematika umat saat itu. Nah, Kiai Wahid kan juga sama. Kiai Wahid itu di dalam posisinya dan kapabilitasnya sebagai tokoh agama dan menteri agama tepatnya saat itu kan juga menelurkan regulasi-regulasi yang sifatnya itu memecah kebuntuan dan problem yang mengkristal yang ada di umat Islam. Misal saja pendidikan pesantren atau pendidikan tinggi yang diperuntukkan untuk umat Islam gitu. Dan juga regulasi-regulasi yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Misal saja hakim wanita. Jadi hakim yang selama ini tradisinya itu pasti dipegang oleh kaum Adam, tetapi oleh Kiai Wahid Hashim diperbolehkan ini hakim dari wanita. Dan salah satunya hakim wanita pertama di Indonesia ini adalah Bunya Abidah, ibunya Kiai Abdul Hakim Mahfud. Iya, itu dari sebelah. Dari sebelah. Itu kan yang pertama kita ya. Iya. Lah kan artinya secara genetik, secara genetik itu Kiai Gus Dur itu ya mewarisi lah dari apa yang telah dimulai dan diperjuangkan oleh ayah dan kakeknya gitu. Selain itu mungkin beliau kan juga lama aktif di LP3IS ya, sebuah lembaga kajian tentang pesantren lah itu. Dan dari situ beliau juga bersentuhan dengan teori-teori sosial gitu. Dan bahkan LP3IS ini menerbitkan sebuah buku tentang keilmuan sosial, sosiologi agama, yang pada saat itu masih jarang sekali orang Indonesia atau bahkan orang pesantren itu membaca buku-buku yang seperti ini, buku-buku yang sifatnya ya empiris, positivistik. Tetapi Gus Dur itu akhirnya menyelami penelitian tentang pesantren, penelitian tentang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kan secara tidak langsung Gus Dur ini juga terdorong dan berada di tempat dia harus menyapa masyarakat, dia harus turun ke lapangan, dia harus menemui kaum pesantren termarginal gitu. Sehingga dari sebelum Gus Dur ini sangat sibuk sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur ini sebenarnya juga sudah memulai bagaimana agama ini bisa dilandingkan, bisa dipraktekkan secara baik oleh masyarakat, dan spirit agama Islam, kemaslahatan, keadilan, lalu equality itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat yang saat itu kan masih di dalam tekanan pemerintah.
Sehingga Gus Dur itu mungkin ini menjadi salah satu faktor ya mengapa Gus Dur ini sangat dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat pun akhirnya juga mencintai sosok Gus Dur gitu. Karena beliau yang membumi gitu. Iya. Nah kalau dari tingkah-tingkah Gus Dur yang konyol ini iya, Gus Dur itu dibahasnya dari yang paling serius sampai yang paling konyol masuk aja masuk aja itu. gitu. Masuk aja. Iya. Itu kalau Pak Anang melihatnya gitu ya, tingkah-tingkah Gus Dur yang kalau dari yang serius kemudian dari yang konyol, lah itu apakah kemudian membuat dari sisi beliau itu akhirnya mendobrak paradigma yang selama ini ada, seperti banyak ulama yang istilahnya sektarian ya. Nah itu bahkan Gus Dur pun istilahnya juga tidak menempatkan akidah keberagamaannya di dalam diri beliau, tidak seperti ulama-ulama yang selama ini ada gitu pemikirannya. Ya jadi Gus Dur ini sepanjang yang saya baca dan karena saya juga pengagum Gus Dur sebenarnya, buku-buku Gus Dur itu sangat luar biasa lah, juga bagaimana sepak terjang beliau. Kalau kita lihat bahwa Gus Dur ini memang sangat sering ke masyarakat, sangat sering ke masyarakat, dan di masyarakat pun itu sebenarnya kita mendapati sosok Gus Dur ini juga sebagai ulama, sebagai Gus gitu, dan ulama dan Gusnya ini nggak sembarangan gitu, nggak kaleng-kaleng. Ayahnya Menteri Agama, kakeknya pendiri NU. Jadi kakek dari ibunya kan juga pendiri NU. Kurang biru apa darahnya gitu. Jadi tetapi di dalam tradisi pesantren itu kan sebenarnya juga ada beberapa pesantren itu yang cenderung ya, saya bilang cenderung inklusif gitu, cenderung menutup, dan ada beberapa dzurriyah atau Gus itu yang dia memang lebih ke ifah, menjaga diri, dan sebagaimana Kiai Bisri Sansuri itu kan juga berbeda dengan Kiai Wahab Hasbullah kan, terkait konsep ifah. Misalnya Kiai Bisri nggak mau makan di warung gitu, tapi Kiai Wahab ya nggak apa-apa kan, nggak ada anunya. Kenapa di dalam fikih nggak dibahas? Karena waktu zaman Nabi nggak ada warung. Nggak ada warung. Iya. Nah Gus Dur ini seperti memecah tradisi yang sangat kaku di dalam pesantren gitu. Kalau dulu Gus itu kan sangat dihormati gitu. Gus itu sangat menjaga sikap, karena Gus ini mempresentasikan bapaknya, representasi kiai, representasi pesantrennya gitu. Dan besok juga akan jadi pengasuh kan. Tetapi Gus Dur ini dengan darah birunya ini lebih egaliter, lebih inklusif, lebih terbuka dibandingkan pesantren-pesantren yang pada saat itu banyak yang bersifat eksklusif gitu. Ini juga diri Gus Dur di dalam membentuk karakternya, membentuk personalitinya itu, kiprahnya Kiai Wahid Hasyim juga ada di situ. Bagaimana Gus Dur ini apa sosok Mbak Wahid Hasyim juga seperti itu, seperti Gus Dur? Iya. Jadi semua kalangan itu kan dirangkul. Semua kalangan dirangkul. Bahkan Masyumi terakhir itu ada partai non Islam masuk ke Masyumi. Bayangkan. Dan itu tidak mengapa oleh oleh Kiai Wahid ya, karena itu memang partai agama ya. Dan ketika Gus Dur ini meskipun seorang Gus besar, tetapi disekolahkan ke SMPE, sekolah SMP yang notabene kan itu umum, dan itu ekonomi.
Sebelumnya itu juga di sekolah. Itu di SMP di Tebuireng atau di Jakarta? Di Jakarta. Sebelum itu di SMP Kristen kalau nggak salah. Oh. Dan ketika di Krapyak pun, mondok di Krapyak itu nempatnya kan di rumahnya salah satu tokoh Muhammadiyah. Oh. Bukan di toko NU ya, tetapi tokoh Muhammadiyah. Artinya Kiai Wahid ini sebenarnya sudah mempunyai sensitivitas gitu, feeling bahwa ini harapannya nanti Gus Dur ini ke depan itu dia bisa merangkul semua golongan, bisa bersikap inklusif, sangat terbuka, dan bergaul dengan siapapun itu bisa gitu, masuknya bisa. Jadi itu memang pola didik dari Yai Wahid Hasyim, akhirnya Gus Dur jadi seperti itu. Benar, bacaan-bacaannya kan juga ditinggali oleh Kiai Wahid itu buku-buku yang berat ya untuk usia anak SD ya. Iya. Jadi pada saat itu Gus Dur pas ditinggal Yai Wahid usianya SD ya? Iya, 14 tahunan kalau nggak salah ya. Iya. Nah ini kalau kemudian pola berpikir Gus Dur dari kecil kemudian sampai sekarang ini dewasa dan tetap dipertahankan seperti itu, tentu dan berefek sekarang ini ke kita gitu ya. Yang kemudian sudah bisa menilai. Nah tapi pewarisnya sekarang ini kok kayaknya agak susah untuk nyari gitu. Iya. Ya karena itu kan itu limited edition mungkin ya. Jadi pabriknya udah harusnya kan kita juga sudah tahu bahwa ini apa yang diwariskan oleh Gus Dur ini sangat tepat, apalagi diterapkan sekarang ini, yang apalagi kemarin itu ternyata masih ada bom bom yang diledakkan. Nah itu kan kalau saya sih menilainya karena memang mungkin ada bukan kurang paham ya, sesuatu yang ada di dalam diri yang kemudian meledak karena mungkin perlakuan yang tidak adil yang selama ini ada, entah itu dari pemerintah atau mungkin dari nah itu kekecewaan mungkin. Betul. Karena kecewaan. Nah kalau dilihat dari kepemimpinan Gus Dur saat itu yang pandai merangkul semua, tentu ini tidak akan terjadi gitu. Iya. Ya sebenarnya di zaman Gus Dur pun itu nggak aman-aman banget gitu kan. Zaman Gus Dur kan bom Bali. Oh iya. Zaman Gus Dur itu juga terorisme itu juga masih merajalela. Masih ada ya. Masih ada. Dan bom Bali itu sudah terjadi dan Gus Dur juga mengungkapkan ya di media asing, I will not step down. Saya tidak akan menyerah di sini. Oleh karena itu sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang universalisme, tentang pluralisme, tentang humanisme itu harusnya kita hidupkan oleh semua kalangan lah. Apakah itu Gus Durian, apakah anak muda NU atau orang-orang pesantren, sehingga pemikiran Gus Dur ini menjadi hidup gitu. Dan akhirnya kan kita setelah beberapa tahun hal itu terjadi, bagaimana Gus Dur itu memperjuangkan humanisme, memperjuangkan moderasi beragama gitu. Akhirnya kan tagline yang diambil Kemenak tahun-tahun 2018 itu kan juga moderasi beragama. Jadi mungkin kesadaran tentang pentingnya moderasi beragama itu baru belakangan difahami oleh tokoh-tokoh Indonesia gitu. Makanya dulu bulan November 2018 Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo ya, itu mengadakan konferensi tingkat tinggi pertemuan ulama dunia. Bahkan Syekhul Azhar saat itu hadir di Indonesia, mengkampanyekan apa coba? Mengkampanyekan keberagamaan, mengkampanyekan keberagaman dalam beragama, dan mengkampanyekan pemikiran-pemikiran moderasi. Dan itu sebenarnya jauh-jauh hari kan sudah dimulai oleh Gus Dur. Moderasi beragama ini realnya seperti apa, Pak? Ya kita tidak bisa memaksakan pendapat kita ke orang lain kan gitu. Jadi kita bisa menghormati. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu yang terjadi kan sebenarnya hanya di
di dalam hal-hal yang mutaghayirat yang sebenarnya dia masih diperselisihkan di dalam kajian fikih. Ini kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya. Iya. Dan kajian-kajian tentang itu pemikiran moderasi itu beberapa 1 dekade inilah itu juga sangat marak di kalangan akademisi kan. Tetapi saat itu belum ada yang ngomongin ini gitu. Nah, Gus Dur itu yang pertama ngomongin ini gitu. Yang beberapa ulama sebelumnya kan tentu ada ya, tetapi pemikiran ini menjadi booming dan NU bisa dilabeli ataupun Indonesia bisa dilabeli sebagai negara yang moderat yang bisa mengkawinkan antara normativitas keagamaan dan juga kearifan budaya lokal. Itu kan sebenarnya juga Gus Dur dengan pemikiran beliau pribumisasi Islam. Sehingga pemikiran-pemikiran itu sebenarnya jauh-jauh hari itu sudah dimulai oleh Gus Dur, diperkenalkan di dunia internasional bahkan, sehingga Gus Dur ini kita sebagai orang Indonesia itu harus berterima kasih lah, bersyukur kita kita dikirimkan oleh Allah Gus Dur. Apalagi orang Tebuireng itu harus bangga ya. Iya betul. Harus bangga gitu. Iya. Kalau ada selama ini Islam rahmatan lil alamin itu Gus Dur sebenarnya yang memunculkan awal istilah itu ya. Sebenarnya rahmatan lil alamin ini secara istilah kan sudah kita kenal ya, sudah dikenalkan oleh ulama-ulama salaf dulu gitu. Cuman mungkin konsep ini tuh ketumpuan dengan konsep-konsep yang kaku gitu, konsep-konsep yang sebenarnya hanya membahas tentang perselisihan di ranah kulit gitu. Remeh temeh kok padahal bukan itu substansi. Betul. Sebenarnya substansinya sebenarnya bukan itu gitu. Sehingga bagus sekali tuh konsep Gus Dur di dalam memecah konflik, resolusi konflik yang ditawarkan Gus Dur. Makanya kan jangan sampai mengatasnamakan agama atau etnis di dalam konflik horizontal ya, konflik apapun ya. Semua agama itu nggak mungkin nyuruh berbuat hal-hal yang destruktif, nggak mungkin. Semua agama tuh pasti mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Bukan berarti semua agama sama kan, tetapi itu kan tidak disadari oleh kita semua gitu. Bahkan dulu ada cerita lucu ini diceritakan oleh Gus Dur saat ceramah gitu ya. Gus Dur saat di Tebuireng pun tahun 73 sepulang dari Baghdad itu diminta Kiai Yusuf Hasyim menjadi sekretaris pesantren Tebuireng. Oh iya. Nah, kontroversialnya itu dimulai sejak itu sebenarnya. Bagaimana Tebuireng sebuah pesantren yang masyhur, yang besar lah, tetapi oleh Gus Dur ngadain acara di Tebuireng, ngundang pastor-pastor. Saat itu masih tabu lah, masih wagu lah. Betul, iya. Nah, ada kiai sepuh ya, di Tebuireng itu mengerincatkan dahinya. Loh kok gini ya? Gus Dur ngundang pastor. Kok pastor dijak nang pondok? Itu sampai ditegur oleh sang kiai itu. Kenapa kok bisa-bisanya memasukkan pastor ke dalam Tebuireng gitu. Nanti rahasia kita kan ketahuan gitu. Artinya saat itu pemikiran terbuka bagaimana hubungan antara agama itu belum terbangun ya, belum disadari oleh banyak tokoh mungkin agama. Mungkin tujuan Gus Dur begitu, supaya lebih bisa. Iya benar. Sehingga dialog antar agama ini sebenarnya diperlukan untuk mengharmonisasikan bagaimana hidup rukun
hidup rukun di Indonesia ini, toh kita sama-sama warga negara Indonesia gitu. Ngapain kok bisa berbeda karena hanya beda agama atau hanya beda etnis. Itu saya kira warisan Gus Dur yang luar biasa lah. Nah, kalau Pak Anang melihat warisan Gus Dur yang paling pemikiran mungkin ya Gus Dur yang paling urgent untuk saat ini yang bisa kita terapkan di situasi negara Indonesia yang seperti sekarang ini, Pak? Ya, jadi apapun ya semua landasan itu harusnya berangkat dari semangat kemaslahatan ya. Sangat sering sekali Gus Dur itu ngutip ini, bahkan Mbak Yeni atau Mbak Alisa kan, tasarruful imam manutun tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi semuanya itu harus dengan maslahah gitu. Dan kemaslahatan itu bukan kemaslahatan pribadi gitu, kemaslahatan kelompok, tapi memang kemaslahatan umum, al-maslahatul ammah. Al-maslahatul ammah di sini tuh bukan hanya orang Islam. Bukan hanya orang Islam. Bukan hanya orang Islam. Kalau konteksnya Indonesia ya bangsa Indonesia gitu. Dan oleh karena itu komunikasi yang dibangun antar unsur di dalam bangsa Indonesia ini, apakah apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun latar belakang sosialnya, itu sebenarnya tidak menghalangi masing-masing itu untuk bisa bertemu, berdialog, menyatukan pikiran, menyatukan visi, sehingga tidak ada sekat yang menghalangi untuk saling menyapa gitu. Jadi persaudaraan watoniyah ini kan, ukhuwah watoniyah ini memang benar-benar digalakkan oleh Gus Dur. Dan terakhir ya ukhuwah basyariyah itu, bagaimana kita ini sesama manusia kan harusnya saling berlomba untuk beramal baik gitu. Makanya ketika tidak saling berlomba untuk mencari perbedaan gitu. Iya benar, tidak untuk memperuncing perbedaan. Iya, tapi bagaimana kita mencari titik-titik kesamaan meskipun itu kecil titiknya ya. Dan itu yang sangat membekas lah saya kira. Bagaimana kaum Tionghoa ini bisa berbahagia dengan Imleknya gitu. Lalu kaum Nasrani ini juga bisa berkomunikasi. Ada hal-hal yang akhirnya bisa terkonfirmasi dengan dialog ini kan. Dan umat Islam sendiri itu juga antar faham, meskipun fahamnya berbeda, itu juga sebenarnya kita ini masih sholat di kiblat yang sama loh gitu. Kita ini masih syahadat kita sama, nabi kita sama gitu. Dan mungkin jika ada faham yang salah gitu, misalnya saja Ahmadiyah yang dikecam sekali oleh orang Islam saat itu kan, itu loh, jika konteksnya ini adalah keindonesiaan, dan bukankah Indonesia ini sebenarnya juga ngasih hak untuk memeluk agama masing-masing. Lah jika orang itu mempercayai kebenaran Ahmadiyah, terus kita mau apa gitu. Iya. Makanya ada dialog gitu. Terus kebenaran itu kan sebenarnya wa ma arsalnaka illal balagh kan. Kalau di hadis itu bahwa Nabi Muhammad itu diutus ya hanya untuk menyampaikan kebenaran. Masalah hidayah itu kan juga itu prerogatif Allah ya. Masalah siapa yang benar nanti kan putusannya di akhirat gitu. Yang penting kita bagaimana kebenaran yang hakiki itu sebenarnya belum ada. Iya. Ya tetapi kebenaran hakiki itu milik Allah ya. Milik Allah, tetapi kita masing-masing juga harus meyakini bahwa ini yang benar. Kalau memang ada yang meyakini kebenaran itu di selain kebenaran kita, ya sudah gitu. Ya sudah. Kita hormati saja gitu. Iya, makanya kita tidak perlu untuk menjadi benar dengan cara menyalahkan orang lain gitu. Betul. Jangan sampai menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Atau kata Gus Fahmi,
bagaimana kita bisa jadi benar tanpa merasa diri paling benar. Karena ya sangat relatif, makanya kita diajari oleh para kiai doa husnul khotimah itu kan endingnya nanti yang dilihat itu endingnya kan husnul khotimah atau enggak gitu. Karena semua kita itu masih berproses. Belum tentu juga. Iya, belum tentu kita ya naudzubillah lah ya. Kita sekarang baik gitu terus kepleset ya kan naudzubillah gitu. Iya betul, makanya terus menerus untuk berusaha menjadi lebih baik itu Pak Anang. Iya. Dan ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jangan penggantian sepadan kayaknya agak susah ya kalau untuk Gus Dur gitu. Iya. Nah ya paling tidak ada sosok yang seperti Gus Dur yang nanti pemimpin lah paling tidak untuk menggantikan Gus Dur. Ada Gus Dur yang lainnya yang mudah-mudahan nanti ada gitu Pak. Amin. Oke, ada pesan terakhir untuk hari ini Pak. Ya marilah kita saling menjaga apa yang telah diwarisi oleh Gus Dur ya. Apakah itu ajaran agamanya, apakah itu konsep-konsep kebenaran yang bersifat universal, humanismenya, pluralismenya. Karena saya yakin apa yang diperjuangkan Gus Dur itu adalah juga yang diperjuangkan oleh para wali gitu, para aulia wali songo. Betapa Gus Dur itu yang pemikirannya itu terkadang terkesan sangat liberal, tapi di saat yang sama Gus Dur itu juga mengunjungi makam-makam untuk ziarah wali songo gitu. Sehingga Gus Dur ini saya kira adalah orang yang sangat yang bisa merajut ya benang-benang yang terpisahkan sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini kembali lagi terajut karena pemikiran Gus Dur. Dan jangan sampai hanya sekedar wacana yang hanya dilakukan Gus Dur, tapi kita juga mencoba untuk meniru gitu apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur. Oke Pak Anang, terima kasih sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol Pak. Siap. Dan sahabat santri, terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Tubuh Ireng hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya pamit. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.